warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur faman syakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para jamaah calon-calon penghuni surga Allah yang berbahagia, sehat semuanya nggih. Mudah-mudahan panjenengan selalu dalam lindungan Allah, dalam kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para jamaah, ada ulama sepuh dawuh, uwengku padha-padha duwe salah nang Allah, utawa punya salah kepada sama manusia dalam hal minta maaf, iku sik mending punya salah kepada Allah. Tak baleni ben gak dipeluntir kok. Halo, uweng padha-padha duwe salah kepada Allah atau punya salah kepada sama manusia dalam hal minta maaf, itu masih mending punya salah kepada Allah. Meskipun ngomong semacam ini tidak boleh. Yang baik dan benar, manusia itu kepada Allah tidak punya salah, kepada sama manusia juga tidak punya salah. Cuman seandainya dihadapkan pada alternatif pilihan, sekali lagi, podo-podo duwe salah dalam hal minta maaf, itu masih mending punya salah kepada Allah. Pertanyaannya, kenapa? Kalau kita punya salah kepada Allah, maka kapanpun dan dimanapun kita bisa tobat, istighfar dan mohon ampun kepadanya. Tapi kalau kita punya salah kepada sama manusia, selama belum ada akad antarodin saling memaafkan, besok hakul adam itu sangat-sangat berat sekali konsekuensi logisnya di hadapan Allah. Makanya alhamdulillah di Indonesia ini ada akulturasi budaya, ada kearifan lokal. Setiap momentum Idul Fitri ada istilah sepuro-sepuroan, ono istilah unjung, ono istilah yang namanya riaya. Kemasan nasional namanya halalan bihalali. Ini yang ada cuman di Indonesia dan sebagian kecil negara Asia. Di Timur Tengah apalagi Mekah daun. Habis sholat Idul Fitri selesai. Meskipun tradisi mengenakan pakaian bagus bukan di Indonesia saja, termasuk di Arab Saudi. Tapi budaya silaturahim dalam hal unjung jari wong desa, riyayan sepuro-sepuran tidak ada. Pemane golek kupat nang kono angel. Saya enggak bicara itunya. Momentum Idul Fitri ada istilah halal bihalal cuman tumbuh subur di Indonesia. Betapa indahnya kemasan lokal, kearifan lokal yang merupakan bentuk aplikasi dari Al-Quran. Surat Al-Imran ayat 134, wal afina annas. Ini dibuktikan oleh ulama Nusantara kita dulu. Mari kita tarik benang merah dengan hadis Nabi, atadaruna manil muflis. Suatu ketika Nabi mengadakan halakoh, banyak sahabat duduk santai, lalu Nabi bertanya, atadaruna manil muflis, tahukah kamu siapa orang yang bangkrut itu? Qalu al muflisu fina man lan dirhama wala mata. Wahai Nabi, orang bangkrut di kalangan kami adalah orang yang tidak punya uang dan orang tidak punya modal usaha. Itu bagi kami bangkrut. Kata Nabi, tidak. Orang bangkrut itu besok orang datang menghadap Allah
dikawal oleh para malaikat dengan membawa pahalanya sholat, zakat, puasa, haji, umroh, sedekah, khatmil Quran, macam-macam. Tapi di tengah jalan banyak orang yang komplain karena tatkala hidupnya dia pernah berbuat zalim dan belum minta maaf. Lalu dicegat oleh seorang, ya Rob, memang betul fulan hambamu yang soleh ahli ibadah, tapi dia pernah berbuat zalim kepada saya. Dan saya tidak pernah membalas karena dia punya orang kuat. Apa buktinya? Dibuka file CCTV merek Atib dan Rokib, seret ada. Dan di sana tidak ada kata sepurane yo daono. Apa kompensasinya? Maka kebaikan orang ini diambil oleh Allah, dikasihkan pada orang yang pernah zalim. Kompensasi. Jalan lagi. Masih banyak yang komplain, ya Rob, memang hambamu fulan baik, tapi dia pernah hutang kepada saya dan belum nyaur. Saya sekarang minta ganti rugi. Dilihat CCTV-nya. Apakah ada? Ada. Di sana ada ono nyaur itu. Apa kompensasinya? Kebaikan orang ini diambil, plek, dikasihkan pada orang yang belum hutang. Kalau kebaikan orang yang sudah habis sebagai kompensasi atas perbuatan zalim, sementara yang komplain masih banyak, apa yang terjadi? Ya Rob, fulan memang begini. Apa kompensasinya? Maka kejahatan orang yang pernah didolimi diambil, ditimpakan pada yang bersangkutan. Pada akhirnya dia bangkrut dan masuk neraka. Inilah yang dikatakan muflis. Makanya momentum yang paling bagus ada kearifan lokal, ada istilah sepuro-sepuroan, ono istilah unjung, ono istilah riayan. Dulu zaman waktu kanak-kanak saya masih ingat itu no kampung Purwami sampai malam hari ya ketupat podo melbu podo jaluk sepuro. Bahkan dikenalkan dulu sama bapak, dituntun iki cacake bapak, nak kamu manggilnya Pak D, ini adiknya ibumu, kamu manggilnya Khola, sama tante, paman, om, terserah. Itu kan akulturasi budaya kearifan lokal, tapi esensinya tetap satu, apa? Silaturahim di dalamnya. Ayo Pak, iling-ilingan. Tatkala kita di kampung dulu, kalau orang tua kita ketemu sama temannya, coba perhatikan. Begitu jabatan tangan mustakon, takon, masya Allah, gak tahu ketok, saya kira ono endi, wis piro putune, ngomong macam bla 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 bla. Tatkala Anda pamitan, perhatikan kata-katanya. Sepurane yo podo-podo, dongane yo podo. Iku wong biyen iku ngono. Takonono sing tuwa-tuwa. Mesti sepurane ya podo-podo, dongane podo-podo. Saiki gak kon. Lho, raimu sik urip blok, lho ngono kon. Tak ruwet ngene. Lho kon sik urip kon. Ngomong apa kon ngene iku? Dulu tidak begitu. Makanya mohon maaf, kearifan lokal itu sangat bagus sekali kaitannya mengaplikasikan kriteria mutakun wal afina anin nas. Kalau kita runtut tatkala kita diperintahkan puasa kemarin, stresnya kan satu, la'allakum tatakun, Al-Baqarah 183. Siapa mutakun? Interpretasinya diantaranya alladzina yunfikuna fis sarra wad-dharra wal kadhiminal ghaidha wal afina anin nas. Ciri-ciri mutak itu jembar dodone, nyegoro pangapurani. Ini dipraktekkan oleh masyarakat kuno dengan istilah unjung. Sekarang tidak memungkinkan karena kesibukan masing-masing. Ada kemasan halal bihalal keluarga Bani Fulan, halal bihalal, itu kan kemasan-kemasan sekarang aja. Tapi tetap bagus karena muatannya menciptakan silaturahim. Satu di antara isinya saling mendoakan dan saling minta maaf. Satu. Yang nomor dua, tatkala kita silaturahim kepada siapapun, biasanya Pak,
kita diterima tuan rumah di depan pintu, kita saling jabat tangan, ikhlas saling memaafkan, kita dipersilakan masuk, dimuliakan, dihormati macam-macam. Saya berpesan, tatkala ndak pulang jangan lupa minta maaf lagi. Kenapa? Tidak menutup kemungkinan selama ditinggal masuk sebentar tuan rumah dirasa di kon. Wis cicipi madu mausane, wis tawengi kon. Wis dicipi kopi ini, pahit kon, coba. Saudara, nampaknya omongan ini sepele, tapi kan termasuk kategori ghibah. Kaitannya dengan hakul adam. Selama belum diselesaikan dengan akad antarodin, nanti ada konsekuensi dukhisnya di hadapan Allah. Maka nih Pak Wong biyen mulanya api-api. Saya tuh paling seneng tanya pada orang tua-tuaku dulu. Sampai pada tataran sakit itu saya tanya itu. Kenging apa Pak ini? Geliyeng. Orang sekarang bilang namanya vertigo. Lek wong biyen apa obate? Didudun Pak. Insyaallah. Makanya saya baca hadis Nabi riwayat Imam Abu Dawud, ahlul Qur'ani hum ahlullahi wa khassatuh. Ahli Quran itu dia termasuk kekasih Allah dan pilihan Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, ada syarah penjelasan dalam kitab Abu Dawud namanya Aunul Ma'bud. Di sana jelaskan wong sing ahli maca Quran dongane mandi. Dulu biyen ono keluarga loro, dokter datape ono, obat datape ono, apotik masih jarang. Masya Allah, ambilkan air masjid, bacakan basmalah, waras. Tapi biyen Pak, biyen. Kalau ada nanya bangun tidur kok kenger, toiletnya itu badek, waras. Nek jempolan sikil cantengan sadukno teletong, waras. Wong biyen nek ngono tok. Saiki ana anake loro, peno banyu masjid, wacana bismillah dak waras, masjid utang tok. Bukan masjidnya, bukan basmalahnya, tapi manusianya sudah jauh dari Allah. Kembali pada pokok bahasan silaturahim. Dan ini tumbuh subur di Indonesia, di Timur Tengah jarang. Betapa baiknya kemasan orang tua kita dulu dalam rangka menangkap kearifan lokal yang muatannya satu diantaranya adalah silaturahim, saling maaf. Para jamaah yang saya muliakan, pernah terjadi di kecamatan Cermi. Cermi itu daerah Gresik. Ada anak muda naik motor serempetan Pak, dan itu sempat geger tukaran. Kebetulan dekat dengan Polsek Cermi, lalu diamankan, digiring ke Polsek, orang tuanya didatangkan. Masya Allah, yang terjadi ternyata anak yang serempet itu misanan. Lek ngomong Surabayaan siapa sing goblok buapake, nggak pernah dikenalkan bahwa itu adalah ponakannya sendiri. Ini loh penyebab itu satu dan yang nampaknya sepele, tapi kalau kita kembalikan pada muatan lokal kaitannya dengan kearifan lokal orang tua dulu dikenalkan, ditutunno. Ayo silaturahim ben gak kepaten obor, istilahnya begitu. Nah, betapa indahnya kebaikan-kebaikan yang kemasan silaturahim, apakah dengan istilah yang namanya halal, terserah gitu. Makanya nanti kalau sudah kita memasuki bulan Ramadan, kebelangan kesebaran, harus ada upaya peningkatan. Syawal itu artinya peningkatan, mengacu pada, katakan mohon maaf, ibarat kita ini adalah aki ya, kemarin selama sebulan penuh disterek. Mudah-mudahan hati kita, aki kita, kekuatan strom kita itu baik, sehingga bisa menyimpan setrum, bisa mewarnai 11 bulan ke depan. Harapannya itu begitu. Betapa indahnya kemarin gembelengan Ramadan. Apakah melatih kesabaran, disiplin waktu, kepekaan sosial,
berbagi, itu semuanya dalam gemblengan-gemblengan Ramadan. Diharapkan Syawal ini nanti setelah vertikal hablumullah selesai, habluminas hubungan manusia baik dengan lewat silaturahim ini akan mewarnai makna suci ini, bisa mewarnai kehidupan kita 11 bulan ke depan. Monggo bareng-bareng lah saya dengan sampean, bareng-bareng. Kenapa? Jujur, kita akan menuju pada batas waktu yang sudah pasti, yang namanya ajal kematian. Dan itu butuh modal, butuh bekal sang semaksimal mungkin agar kita menuju pada yang ditujukan Allah adalah sampai pada tujuan. Apa? Yang namanya daratan bahagia menuju ridho Allah, minimal surga, minim. Dimulai dari mana? Dimulai dari, kalau kita ambil dari Ramadan, maka Syawal ini adalah aplikasi gemblengan Ramadan sebulan penuh. Ini belum dimulai secara maksimal, satu dengan yang lainnya masih menciptakan keeratan hubungan familiar lewat budaya yang namanya halal bihalal dan sepuro-sepuroan. Cuman begini, saya baca kitab kuning namanya Bughyatul Mustarsyidin. Orang minta maaf itu Pak, versi jumhur ulama dengan versi Imam Syafi'i tidak sama. Kalau menurut Imam Syafi'i, orang minta maaf itu adalah kesalahan yang pernah dilakukan, diomongkan di hadapan orangnya, lalu diminta maafnya. Ikilah dipraktek no akeh gegere Pak. Aduh, temen akeh gegere kan ruwet-ruwet. Pak sepurane lapo sampean pernah tak rasani? Ya apa Pak? Ya boleh ngrasani, kudu diomongno Pak ngene. Baru jaluk sepurane. Ya boleh ngrasani. Sampean tuwek Pak ruwet. Oh gak, apa geger tambahan. Sepurane gak sepuro-sepuroan. Oh aku gak rut kelurut geger. Yang enak jumhur ulama, konsensus ulama, cukup dengan kata-kata segala khilaf dan saya mohon dimaafkan lahir batin, yo podo-podo selesai. Amin dilawang biyen Pak, ngaturaken sura keplatan lahir batas ngapunten, ya nak podo-podo, sing tuwake salahe, sing tuwek ngaku salah sih nyontoni, ya nak sing tuwake salahe podo-podo sepurane ya cukup. Jadi kalau Imam Syafi'i tidak boleh begitu itu. Kesalahan yang pernah dilakukan di domono baru jalur sepurane. Wah ini ruwet nih Pak. Saya tidak ikut itu, saya ikut jumlah ulama. Pak khilaf dan salah menumpah lahir batin. Ya bodoh-bodoh, ya sudah selesai. Kenapa? Kalau tidak kita selesaikan hakul adami di dunia, besok itu sorot tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi menyangkut hakul adami kaitannya dengan materi, ruwet, nah. Wong dulu tuh hati-hati, ngomong sak ngomong ditoto, ucapan ditoto, minimal tidak memberikan kesan negatif pada orang lain sebab perilaku maupun tutur kata yang bersangkutan. Inilah indahnya hidup di bumi Nusantara ini Pak. Di Timur Tengah nggak ono ngono-ngono itu. Oleh karenanya kembali pada pokok bahasan, kalau kemasannya sekarang dengan kemasan halal bihalal, terserah, itu istilah saja. Dan itu pun pernah presiden kita pertama Pak Karno bertanya kepada para kiai-kiai, Kiai, Indonesia ini dalam keadaan tidak baik-baik saja. Para pimpinannya yuk kita satukan untuk mendapat satu konsensus bagaimana negara ini terbaik untuk semuanya, biar nggak rame. Ada usulan dari Kiai Sepuh, sudah kumpulkan saja tokoh masyarakat dari berbagai macam agama, nanti kemasannya lewat kemasan halal bihalal. Ide ini katanya dari Mbak Hasbullah Jombang itu katanya, dan ini disepakati. Maka dikumpulkanlah dari seluruh masyarakat, terutama tokoh agama dan yang lainnya pun nasional, dikumpulkan di Istana Bogor, kemasannya lewat halal bihalal. Nah, jadi banyak masalah besar itu Pak
diselesaikan dengan tenang-tenang lewat silaturahim, nggak rame ajang. Sekarang kan kebiasaannya kalau kita punya grup di WA rame, nggak usah ngomong nok kunut parani jauh sepurane selesai. Ada istilah menyelesaikan masalah tanpa masalah. Iki duduk semuanya gaden lo ya lo. Jadi para bapak, para jamaah yang saya muliakan, bareng-bareng lah untuk mengaplikasikan wal afina anin nas sebagai ciri muttaqun. Satu diantaranya model-model semacam ini. Mohon maaf, kalau orang dulu diewangi itu Pak, diparani karena kondisional, lalu berkembang tidak memungkinkan, lalu permohonan maaf kita dilewati lewat yang namanya kartu lebaran. Ngetren dulu kartu lebaran dianggap tidak efisien, sekarang diganti dengan yang namanya setan gepeng ini. Halo, ini setan gepeng ini. Mohon maaf, itu tergantung kita bagaimana cara tergantung kita. Sekarang diwakili ini kan sarana saja. Yang penting kan esensinya apa? Ungkapan silaturahim, isinya saling mohon maaf, dan itu bagus. Meskipun kadang tidak lewat chat tapi langsung video call, enak kan? Sarana yang bagus untuk memaafkan, saling minta maaf lewat bagus sekali. Dulu tidak ada, sekarang ya memang zaman. Oleh karenanya buat kita semuanya, mohon maaf, betapa indahnya model-model semacam ini. Kebetulan kemarin Syawal tanggal 6 itu saya berangkat umroh Pak, dan baru 5 hari yang lalu datang. Kebetulan kami punya keluarga yang menetap di sana karena suaminya orang sana. Keluarga saya kebetulan lahir di sana, perempuan, sudah menikah orang sana, tapi tetap masih belum bisa punya KTP asli. Prosesnya katanya sulit sekarang. Saya tanya, nok kene ono riyoyan padha ono omah biyen ta? Gak ono, Dik. Gak ono. Tapi budaya pakaian bagus iya dolan. Anak-anakku dolan kanca niku. Pakaiane api-api kabeh. Riyo biasa. Cuman budaya silaturahim sepura-sepura niku udah ono. Meskipun mengatakan tidak ada, tapi kalau kita tanya, kalau sudah bertemu itu saling minta maaf Pak, meskipun berbentuk doa. Mina aidin wal faizin wal makbulin kullu amin wa antum bi khair. Itu jawabnya mesti amin kan? Sebab kalau kita terjemahkan Pak, minal aidin, mudah-mudahan kita termasuk orang yang kembali kepada fitrah karena habis puasa bulan Ramadan. Wal faizin, mudah-mudahan kita termasuk orang yang beruntung karena rangkaian amal ibadah kita terutama Ramadan kemarin diterima oleh Allah. Wal makbulin, mudah-mudahan rangkaian amal ibadah kita diterima oleh Allah. Kullu amin wa antum bi khairin, mudah-mudahan tiap tahun kita senantiasa dalam kebaikan yang datangnya dari Allah. Nah, kadang-kadang Mbak, tatkala kita nerima telepon, cak sepurane jawabnya bahasa Arab deh kadang-kadang. Ya cak, minal aidin wal faizin wal makbulin, jawabnya tenang ya Pak. Jawaban amin, 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 selesai. Kenapa? Itu kalam doa. Minal aidin, mudah-mudahan kita termasuk orang yang kembali kepada fitrah. Wal faizin, termasuk orang yang beruntung. Wal makbulin, akan amal diterima oleh Allah. Kullu amin wa antum bi khair, mudah-mudahan tiap tahun kita senantiasa dalam kebaikan yang datang dari Allah. Jawabnya apa? Amin, amin. Kadang nggak ngerti, yo podo-podo yo podo-podo, ruwet gini. Karena ketidakmengertiannya itu maka jawabnya seakan-akan podo. Ya tidak ada masalah. Wong podo gak paham. Inilah tradisi kebaikan yang ada pada kita. Dulu kalau masih berbentuk kata lebaran Pak, mesti bahasa Arab ada tulisan pego Arabnya. Mina itu macam-macam, lalu ada stressing, mohon maaf lahir batin. Itu dulu.
Sekarang kartu lebaran sudah ada laku, kemasannya adalah lewat langsung, baik chatting maupun video call, satu keluarga, itu kan lebih jelas. Dan inilah kearifan lokal masyarakat orang tua kita dulu, betapa indahnya momentum-momentum kebaikan ini masih diisi dengan hal-hal yang positif. Baru sekarang kita membuka lembaran baru setelah Syawal ini harus punya komit minimal apa yang kita lakukan selama Ramadan bisa kita pertahankan, maksimal ada peningkatan. Mohon maaf ya, sekarang gangguan semangat untuk membaca Al-Quran pribadi itu luar biasa Pak, luar biasa. Saya sendiri aja, saya gak berani contoh panjenengan. Habis sholat subuh kalau tidak saya paksakan duduk baca Al-Quran, tidak akan pernah terbaca Al-Quran hari itu. Sama, habis kuliah subuh kalau tidak memaksakan diri saya baca Al-Quran, tidak akan pernah terbaca hari itu. Secara pribadi, saya itu baca Al-Quran, saya wajibkan untuk saya itu habis subuh sama menjelang maghrib. Habis subuh 1 juz, nanti menjelang maghrib 1 juz. Kalau habis keluar subuh saya pulang, kok enggak duduk memaksakan diri baca Al-Quran, tidak akan pernah terbaca. Engko ae Maria gak iso. Mesti tersindir dengan kesibukan yang lainnya. Demikian juga nanti menjelang maghrib itu sore itu. Kalau enggak paksakan duduk, tidak akan pernah terbaca. Makanya memaksakan diri dalam hal kebaikan itu baik. Memaksakan diri dalam hal kebaikan itu baik, nanti akan menjadi kebiasaan. Kenapa? Karena masih dalam koridor kebiasaan baik. Kalau sudah ada peningkatan kebiasaan akan menjadi kebutuhan. Kalau menjadi kebutuhan ada sesuatu yang tidak kita penuhi, maka dalam hari itu ada sesuatu yang kurang. Apa? Ternyata belum baca Al-Quran one day one juz, one day 2 juz. Kalau dipaksa, berangkatnya dari mana? Memaksakan diri untuk melakukan hal yang baik. Sama, sesuatu yang baik latihannya harus dipaksakan, harus itu Pak. Siapa memaksakan? Diri kita sendiri. Kalau tidak memaksakan orang lain, minimal diri kita paksakan diri kita, baru nanti akan menjadi kebiasaan. Kalau sudah menjadi kebiasaan, meningkat menjadi kebutuhan. Kalau menjadi kebutuhan, kalau tidak kita lakukan, ada sesuatu yang kurang dalam hidup itu. Di antaranya adalah istiqomah baca Al-Quran. Sama. Makanya zaman dulu saya masih kanak-kanak, seorang anak gak ngaji digebuk-gebuk temen karo bapak itu tenanan itu. Kon gak ngaji, berarti kon jelomprong na wong tuamu nok neraka. Ngomong itu begitu. Ngaji. Oh, gak ngaji samblek tenanan, Pak. Nah, dulu kesannya kejam orang tua, keren. Begitu kita sadar, Masya Allah betapa nikmatnya sekarang. Mindah nih aku biar gak dipeksa bapak ngaji. Dadi apa aku iki? Timbarno kowe arek saiki. Ngaji gak ngurus. Mulai jisuk nganti awan nyekel HP TikTok karena gak cilik saya sing tuwek padha ada. Minimal memaksakan diri sekarang. Memaksakan diri harus itu Pak. Bareng-barenglah saya dengan sampean memaksakan diri dalam hal kebaikan. Apa? Agar menjadi suatu kebutuhan yang merupakan bentuk kebiasaan yang baik. Terserahlah, monggo apa. Sebab kalau tidak akan pernah terbaca Pak. Makanya dalam satu sisi kebetulan kalau sudah begini ini kan jadwal pengajian saya kan banyak luar kota kebetulan Pak. Kadang masuk rumah itu jam 2 malam, jam 1, setengah 2. Kadang-kadang subuh di perjalanan. Berarti suatu kebiasaan itu harus hilang. Nah, ngaji dalam Al-Quran lewat HP itu, lewat di kendaraan itu gak nyaman. Apakah kurang terbiasa? Tidak nyaman. Saya harus pulang, duduk di rumah baca Al-Quran, itu ada kenyamanan. Nah, makanya dalam satu sisi, setiap kita punya aktivitas, meskipun sama-sama, tanda kutip, ada yang mengatakan baik.
Kita ngisi acara pengajian di sana di luar kota, nanti pulangnya malam. Itu kalau sampai di rumah kadang-kadang jam 3, nunggu subuh, habis subuh istirahat gak tahan, mesti harus tidur. Kalau ndak gitu, waduh macem-macem. Makanya sekali lagi tetap Pak, silaturahim. Makanya kembali pada hadis Nabi, man arada yubsato fi rizkihi wa yunsha'alahu fi umrihi falyasil rahimah. Barang siapa yang pingin rizkinya dilapangkan oleh Allah, umurnya dipanjangkan oleh Allah, kuncinya satu di antara sekian banyak kunci, falyasil rahimah, ndaklah dia nyambung tali kekerabatan. Pertanyaannya sekarang, mana buktinya rezeki dilapangkan oleh Allah? Sering saya informasikan kepada masyarakat, kalau kita berbicara rezeki, tolong mindset kita jangan terlampau sempit. Sebab selama ini masyarakat ngomong rezeki mesti konotasinya adalah uang. Itu bagian terkecil dari rezeki. Jangan lupa, awak waras itu rezeki. Rumah tangga yang tentram dan damai itu rezeki. Putra putri yang sukses, yang soleh solihah, rezeki. Masya Allah. Mohon maaf, dari mana silaturahim bisa mendatangkan rezeki? Para jamaah, tatkala kita berjumpa itu mesti ada kalam doa. Dungane yo podo-podo. Coba. Lalu bagaimana usianya dipanjangkan oleh Allah? Bagi Allah, mengurangi atau menambah usia itu hal yang terkecil. Meskipun usianya sesuai dengan ketentuan bagian dalam Lauhil Mahfuz, memang sudah pasti mati. Karena orang ini baik, Pak Ali silaturahim diomong wong. Wis gak kaya bapakmu. Bapakmu biyentung mesti bapakmu, ana bapakmu. Meskipun yang bersangkutan sudah meninggal dunia, karena masih terus dibicarakan seakan-akan orangnya hidup meskipun yang bersangkutan mati. Ini namanya pengertiannya usianya dipanjangkan oleh Allah. Secara fisiknya dia mati, tapi kebaikannya kan diomong terus. Seakan-akan orang yang masih hidup. Nah, ini termasuk pengertian usianya dipanjangkan oleh Allah. Itu interpretasinya begitu kata ulama salaf. Nah, ya wis bareng-bareng lah silaturahim model apa sekarang kemasannya, monggo terserah. Lek biyen ya diparani. Sekarang tidak memungkinkan karena kondisi, ya sarana untuk mendekatkan diri termasuk HP ini satu salah sarana komunikasi. Itu pun tidak semua orang. Oleh karenanya betapa indahnya kebaikan-kebaikan kemasan lokal yang dicontohkan oleh orang tua kita dulu. Mas, tetap Pak, orang tua dulu nyontoh mesti api-api. Makanya ada sesuatu yang harus kita pertahankan dalam kebaikan, ada sesuatu yang perlu kita koreksi. Apakah begini perlu dipertahankan? Ya? Alhamdulillah, kebiasaan-kebiasaan ini masih ada di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan kita selalu dalam perlindungan Allah. Jangan semuanya tetap sehat, murah rezeki, sewaktu-waktu kembali dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ij'alna minal 'aidina wal faizina wal maqbulin. Allahumma rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Para jemaah sekalian, silakan untuk menunggu hidangan yang kami sediakan di sisi utara selama. Terima kasih.
main. Bener banget, bener. Alhamdulillah, demikian tadi kegiatan pembukaan untuk pengajian rutin Ahad pagi setelah libur Ramadan, dan hari ini dari Ahad tanggal 27 April dibuka kembali pengajian rutin Ahad pagi Masjid Baitus Salam. Bila video ini bermanfaat, monggo silakan untuk di-share, untuk dibagikan kepada teman dan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.